teman saya Toto Supriyani dan juga Nadia Desna Maura. Di sini saya akan menjelaskan tentang subsektor seni rupa dan juga ide bisnisnya. Kami berasal dari Universitas Dinamika Prodi S1 Manajemen. Pengertian, seni rupa itu sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu seni yang bertujuan agar bisa menghasilkan suatu hasil karya seni yang berkualitas serta ekspresinya bisa dirasakan oleh indera manusia, khususnya untuk indera penglihatan dan juga indera peraba. Pengertian seni rupa menurut para ahli, seni rupa adalah bagian dari ekspresi jiwa menurut manusia yang diimajinasikan dan diterapkan ke dalam sebuah benda. Menurut Hawking berpendapat jika sebuah seni rupa adalah seni yang jaga untuk dipamerkan atau dipertunjukkan di depan orang banyak. Menurut Kumaladevi Chattopadhyaya, seni rupa adalah lautan ekspresi yang disampaikan dari seorang seniman kepada para penikmatnya atau penontonnya. Dalam kata lain, seni rupa adalah suatu jembatan untuk membuat orang lain paham dengan apa yang dirasakan oleh seniman itu. Menurut Lamery, seni rupa adalah penglihatan yang dilakukan secara simbolis dengan bentuk yang lebih tinggi dan juga lebih indah. Lamery menegaskan jika seni rupa adalah sesuatu yang menekankan pada keindahan atau nilai estetik. Manfaat dari seni rupa yaitu 1. Sebagai pemenuhan kebutuhan emosional, 2. sebagai sarana komunikasi, dan yang ketiga sebagai kebutuhan fisik. Seni rupa secara umum dinyatakan yaitu pada saat seseorang merasa emosi, marah, gembira, sedih, dan berbagai jenis perasaan yang lainnya, maka seni rupa ini sangat bisa membantu seseorang untuk menenangkan perasaannya dan juga pikirannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lain dan membutuhkan manusia yang lainnya tentunya. Seperti itu, manusia tidak bisa menjadi orang individu atau yang memikirkan diri sendiri. Secara alamiah, seseorang memang cenderung untuk menyukai berbagai macam dan jenis hal yang indah dalam hidupnya, sehingga melalui hal tersebut, ia merasakan akan mendapatkan sesuatu ketenangan dan kepuasan batin tersendiri. Ragam fungsi seni rupa di sini ada 2 komponen. Yang pertama seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah seni rupa murni. Mengutamakan keindahan, bukan mengutamakan fungsinya, jadi lebih mengutamakan nilai estetik dibanding nilai fungsional. Dalam hal ini, karya seni hanya berfungsi sebagai benda untuk dinikmati keindahannya saja. Selain hanya keindahan, hal lain hanya menjadi faktor pelengkap saja. Contoh seni rupa murni adalah lukisan dan juga foto. Untuk yang kedua, seni rupa terapan mengutamakan nilai gunanya daripada nilai keindahannya. Jadi lebih mengutamakan nilai fungsionalnya dibanding estetiknya. Meskipun seni rupa terapan memiliki nilai keindahan, namun yang lebih ditonjolkan adalah nilai gunanya atau fungsinya. Contoh dari seni rupa terapan adalah pakaian. Pakaian memiliki nilai guna yang tinggi, yaitu untuk menutup tubuh manusia. 2. Wujud seni rupa. Yang pertama seni rupa 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Untuk seni rupa 2 dimensi merupakan jenis seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar. Ini artinya seni rupa ini hanya berupa sesuatu yang bisa dilihat dan diraba. Contohnya lukisan, foto, dan juga gambar. Untuk seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang tidak hanya memiliki panjang dan lebar, namun juga memiliki tinggi. Seni rupa ini adalah seni rupa yang memiliki ruang. Contohnya adalah patung, guci, dan beberapa kesenian yang lain. Unsur seni rupa ada 8. Yang pertama titik, kedua garis, ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima ruang, yang keenam warna, yang ketujuh tekstur, dan yang terakhir ke-8 adalah gelap dan terang. Untuk titik adalah unsur paling kecil
Dalam pembuatan seni rupa, unsur ini adalah awal mula dari pembuatan karya seni rupa. Yang kedua, garis. Untuk unsur ini adalah sebagai penggabung dari titik ke satu titik yang lain dan memiliki bentuk seperti garis. Setiap garis yang dituangkan akan membentuk watak dan ciri khas yang dapat menggambarkan karya seni tersebut. Yang ketiga, bidang. Garis-garis tersebut jika digabungkan akan menjadi bidang yang mempunyai keindahan tersendiri. Seorang seniman sangat teliti dalam menyatukan unsur-unsur ini. Bentuk. Unsur seni rupa yang satu ini dapat memberikan kesan pada sebuah karya seni sehingga sebuah karya seni dapat menjadi lebih hidup. Dilengkapi dengan sentuhan para seniman dan detail yang sempurna, mempunyai karya seni ini menjadi lebih indah dan nilai estetiknya bertambah. Ruang. Unsur seni ruang yang satu ini memiliki dua sifat, yaitu sifat semu dan sifat nyata. Sifat semu hanya dapat dinikmati dengan cara dilihat saja, sedangkan sifat nyata dapat dilihat dan juga diraba. Kedua sifat ini sangat berbeda tergantung dari dimensi, yaitu dimensi 2 dan juga dimensi 3. Selanjutnya adalah warna. Unsur seni rupa ini sangat penting dalam membuat karya seni, terutama seni rupa. Agar menjadi sebuah karya seni yang indah, seseorang seniman harus memadukan warna yang pas untuk produk yang dihasilkan dan juga dapat menarik pangsa pasar dan konsumen agar tertarik membeli produknya. Tekstur. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur semu dan tekstur nyata. Tekstur semu adalah tekstur yang memiliki kesan tidak ada kesamaan antara penglihatan dan indera peraba. Sedangkan untuk tekstur nyata adalah unsur dari sebuah karya seni di mana antara indera peraba dan indera penglihatan terasa sama. Dan yang terakhir adalah gelap terang. Unsur ini akan membuat hasil karya seni terlihat nyata dan hidup. Karena dalam pengerjaannya sangat memperhatikan intensitas cahaya. Untuk membuat karya seni yang luar biasa, seseorang seniman akan membuat karya seni dengan memperhatikan intensitas cahaya secara detail. Sejarah seni rupa modern. Pecahnya revolusi Prancis pada tahun 1789 ialah termasuk dalam titik balik dari feodalisme. Pengaruhnya juga terasa di wilayah lain, wilayah barat terutama. Revolusi ini tidak hanya mengubah kehidupan sosial dan politik, tetapi juga berdampak pada dunia seni. Karena pada akhir era feodalisme, pengaruh kerajaan dan lembaga-lembaga superior lainnya dalam kehidupan dan perkembangan seni telah berakhir. Bahkan, ada peristiwa penting antara gereja dan seniman sejak Renaissance. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi dan daya tarik gereja di masyarakat sejak Renaissance. Seni rupa modern memiliki ciri-ciri yaitu adanya suatu konsep dalam penciptaan masih dengan berdasarkan filosofi, tetapi beberapa visualisasi tidak terbatas, bersifat rasionalitas, lisan atau kemurnian, berkuat konsep, serta geometris dan mendominasi. Tidak ada elemen dekoratif, bersifat universal, fungsinya menjadi prioritas dan juga bentuknya minimalis. Ide bisnis seni rupa. Yang pertama, pelukis tempat pariwisata. Pada saat kita ingin berlibur ke suatu tempat yang destinasinya sangat indah, mungkin kita hanya akan mengabadikan menggunakan foto, tetapi kurang lengkap jika tidak membeli barang unik ataupun oleh-oleh khas dari tempat tersebut. Oleh karena itu, pentingnya menjadi pelukis tempat wisata ialah ia dapat melukis kemauan dari konsumennya untuk melukis destinasi yang diinginkan, dan juga menjadi peluang bisnis yang besar karena hasil dari lukisannya bisa diperjualbelikan. Yang kedua, pelukis karikatur. Lukisan karikatur sangat cocok dijadikan kado untuk pasangan, dekorasi rumah, kantor, hotel, prewedding, dan juga keperluan lainnya. Sehingga tidak heran jika peminatnya sangat banyak dan terus bertambah. Harga jual lukisan karikatur juga cukup mahal loh.
Bahkan ada yang sampai dibanderol jutaan rupiah. Untuk itu, peluang usaha di bidang seni, khususnya jasa lukis karikatur ini tergolong potensial untuk Anda geluti. Seperti biasanya ada pameran lukisan, di situ kan akan ada beberapa banyak lukisan yang akan diperjualbelikan secara lelang. Yang terakhir yaitu custom airbrush interior dan eksterior. Lukisan menggunakan airbrush biasanya diaplikasikan di berbagai media atau benda-benda interior maupun eksterior. Mungkin kamu lebih mengenal lukisan di tembok ini dengan sebutan mural, karena untuk berbisnis mural ini lebih terlihat estetik dan memuaskan bagi orang lain yang melihatnya. Bentuknya bisa berupa gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang memiliki kesan timbul jika dilihat dari jauh. Sekian, terima kasih.